Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Nurul. Bagi siswa-siswi kelas 5 SD Negeri 5 Kebumen yang tadi tidak berangkat sekolah, semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat tatap muka. Di pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari materi mengenai iklan. Iklan merupakan penyampaian sebuah informasi mengenai barang atau jasa supaya orang yang melihatnya ikut menggunakannya. Selanjutnya, mari kita belajar bersama. Nah, di sini Ibu ada motivasi nih. Belum terlambat untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Kalian masih menjadi siswa kelas 5 SD, kalian belum terlambat untuk mewujudkan semuanya. Kalian ingin membahagiakan kedua orang tua kalian, kalian bisa. Dengan belajar, kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian. Ya, untuk itu, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri iklan setelah mengamati PowerPoint dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan iklan cetak dan elektronik setelah mengamati macam-macam iklan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan 4 contoh iklan cetak dan elektronik setelah mengamati iklan media cetak dan elektronik dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan perbedaan iklan cetak dan elektronik setelah menganalisis iklan media cetak dan elektronik dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan setelah mengamati video gangguan organ pencernaan dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik mampu membuat peta pikiran mengenai penyakit gangguan pada organ pencernaan setelah mengamati video gangguan organ pencernaan dengan benar. Apakah kamu pernah melihat gambar seperti berikut? Di sini terdapat ada 3 gambar ya anak-anak. Ada 3 gambar. Ada gambar apa saja? Yang pertama ada gambar mobil. Yang ketiga itu ada penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya di sini ada gambar les baca Ahe Gerabak. Nah, biasanya kalian menemukan ketiga gambar ini di mana? Ya, betul sekali. Jadi biasanya kalau ini ada di koran, kemudian kalau ini ada di mana? Ini adalah baleho. Biasanya ada di jalan-jalan ya. Kemudian ini, biasanya kalian menemukannya di mana? Di brosur. Ya, betul sekali, di brosur. Biasanya ketiga gambar ini dituliskan melalui apa? Melalui kertas ya. Ada di kertas. Selanjutnya Ibu ada tampilan video. Kalian amati video berikut ya. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi, mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Kalian tadi telah mengamati tayangan video yang biasanya terdapat di mana? Ya, betul sekali, di televisi. Biasanya di iklan-iklan ya. Jadi ini merupakan contoh iklan elektronik. Nah, sedangkan yang ini merupakan contoh iklan media cetak. Ya, coba di sini kalian amati kembali. Di sini dalam iklan media cetak terdapat apa saja? Selain tulisan, ada apa lagi? Ada gambar, betul sekali. Kemudian warna-warnanya juga menarik ya.
Nah, selanjutnya untuk yang video tadi. Video tadi itu mengenai apa? Iklan apa? Iklan energen. Nah, iklan energen itu gambarnya bagaimana? Gambarnya bergerak ya. Kemudian, dalam iklan itu memiliki ciri-ciri. Nah, apa saja ciri-cirinya? Setelah kalian mengamati tayangan video energen dan iklan cetak yang ada pada koran atau baliho tadi. Dalam sebuah iklan itu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yaitu pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti. Setelah itu yang ketiga, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Iklan ditayangkan menarik supaya orang lain menggunakan barang atau jasa tersebut, jadi mereka tertarik. Selanjutnya, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan kepada ibu di pertemuan selanjutnya ya. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Anak-anak bisa membacanya. Ada percakapan Dayu, Udi, dan Lani. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Kemudian Udin, wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Dayu, betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan di majalah atau media elektronik? Udin, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kemudian Rani, kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang digunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Jadi dalam iklan media cetak maupun elektronik itu sama-sama menariknya ya. Akan tetapi ada perbedaan dalam sebuah iklan. Nah, perbedaan iklan media cetak dan elektronik itu apa saja? Kalau di media cetak, itu hanya menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Kemudian, bahasa yang digunakan itu kebanyakan formal. Setelah itu, kalimatnya persuasif atau berisi ajakan. Yang keempat, iklan biasanya bisa disimpan, dilihat, dan bisa dibaca kapan saja. Itu untuk media cetak. Jadi media cetak misalnya koran. Koran itu bisa dibaca kapan saja. Kemudian bisa disimpan juga ya. Selanjutnya untuk perbedaan iklan elektronik. Nah, iklan elektronik biasanya ada di televisi, radio, handphone, internet. Itu biasanya ada di situ ya. Nah, perbedaannya sendiri, iklan elektronik ini biasanya berupa video, gambar, dan terdapat suaranya. Kemudian untuk bahasa yang digunakan, itu ada yang formal ataupun ada yang non-formal. Setelah itu, yang ketiga, hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Dalam iklan di elektronik itu hanya menggunakan waktu yang sangat singkat ya, misalnya di televisi. Itu iklan hanya berlangsung pada waktu itu saja, tidak terus-menerus, akan tetapi dapat berulang.
Selanjutnya, yang keempat, wujud iklan hanya di media, tidak bisa dibaca kapan saja. Seperti yang tadi Ibu katakan, iklan tidak bisa disimpan, tidak seperti koran. Iklan media elektronik tidak seperti koran, karena iklan media elektronik biasanya hanya berlangsung pada waktu tertentu saja. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Di situ nanti kalian tuliskan nama iklannya itu apa, kemudian dia ada di mana, kalian pernah melihatnya di mana, apakah di televisi? Kalau di televisi berarti di elektronik ditulisnya. Kalau di koran berarti di media cetak. Setelah itu alasan mengapa iklan tersebut ada di media cetak atau di elektronik, supaya menarik atau supaya yang melihat banyak menurut pendapat kalian sendiri. Sekarang lanjut lagi ke materi. Ada contoh iklan. Yang sebelah kiri itu merupakan contoh iklan apa ya? Betul sekali, iklan media cetak. Nah, selanjutnya ini ada sebuah video. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Bakteri baik, kasih Shirotesring, menekan bakteri jahat. Lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Yakult dengan LKC Shirotesring dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Tadi ada tayangan video. Itu merupakan contoh iklan apa ya? Betul sekali, iklan elektronik. Biasanya kalian menemukannya itu di mana? Di televisi, betul sekali. Jadi biasanya itu ada di televisi. Nah, iklan tersebut mengenai iklan apa yang di video? Iklan Yakult. Betul sekali. Nah, sampingnya ini ada iklan Promak. Promak merupakan salah satu obat MAG. Obat MAG. Apakah dari kalian ada yang pernah menderita sakit MAG? Nah, sakit MAG sendiri itu dapat menyerang di bagian lambung, di lambung kalian ya. Ini adalah contoh poster iklan. Selanjutnya di sini ada percakapan lagi nih. Ada percakapannya Lani dan Dayu. Lani, aduh, perutku sakit. Dayu, wah, kenapa Lan? Lani, sepertinya mahku kambuh. Dayu, kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya, Lani. Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku yuk. Terima kasih atas perhatiannya ya, Lani. Lalu apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang dapat menyebabkan mah kita kambuh? Coba, di sini apakah kalian tahu kenapa sakit mah bisa kambuh? Ya, sakit mah itu kambuh karena pola makan yang tidak teratur dan sering terlambat makan. Sehingga kalian bisa merasakan sakit di bagian perut. Perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Itu merupakan salah satu gangguan pada organ pencernaan. Nah, gangguan pada organ pencernaan tidak hanya mah, akan tetapi banyak sekali gangguan penyakit pada organ pencernaan. Salah satunya itu ada diare. Nah, untuk gangguan pada organ pencernaan, kalian bisa membaca materinya di grup WhatsApp yang telah Ibu kirimkan ya. Di situ ada gangguan
mengenai materi gangguan pada organ pencernaan. Kalian bisa membacanya di situ. Selanjutnya di sini Ibu ada tayangan video lagi. Berikut Ibu akan tayangkan videonya. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit. Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Baik, setelah kalian mengamati video gangguan pada organ pencernaan,
Selanjutnya kalian mengerjakan LKPD IPA yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Kalau sudah selesai, langsung saja dikirimkan di grup WhatsApp ya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini kita telah belajar mengenai iklan. Kemudian yang kedua, mempelajari mengenai gangguan pada pencernaan manusia. Nah, di iklan sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada dua media. Yang pertama ada media cetak. Kemudian yang satu lagi media elektronik. Nah, untuk media cetak sendiri itu ada banyak ya contohnya. Misalnya ada koran, ada apa lagi? Ada tabloid atau majalah. Kemudian ada lagi, ada baliho dan banyak sekali contohnya. Selanjutnya untuk yang iklan elektronik, misalnya ada di TV, radio, dan masih banyak lagi ya media elektroniknya. Sedangkan untuk materi gangguan pada organ pencernaan manusia, itu contohnya ada apa saja? Ada diare, kemudian ada sembelit, kemudian ada ambeien. Setelah itu ada radang usus buntu dan masih banyak lagi. Telah selesai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bertanya apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan ya, karena tadi ada banyak sekali gambar-gambar yang sangat menarik di PowerPoint itu. Kemudian ada videonya juga, kalian pasti suka ya. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu kirimkan di WhatsApp. Untuk tindak lanjut pada kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu minta kalian untuk membuat poster iklan yang kalian cari, boleh di internet, di koran, atau kalian mau membuat sendiri itu boleh. Nah, untuk mengerjakannya, itu boleh di kertas gambar atau di kertas HVS. Kalau kalian ada buku gambar, kalian boleh mengerjakannya di buku gambar. Kalau tidak ada, kalian boleh membeli kertas HVS. Nanti bisa diwarnai gitu ya, sekreatif kalian. Kemudian untuk pengumpulannya, Ibu tunggu pada hari Rabu di grup WhatsApp. Tetap semangat untuk belajar meskipun pembelajaran berganti-gantian berangkat sekolahnya, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan tetap semangat. Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.